Mengutarakan ini ke media karena memang oknum ojol ini sudah tidak wajar lagi dan sudah tidak baik lah untuk menjadi seorang ojol. Karena kan setahu gue kalau ojol-ojol yang biasa gue pekerjakan, maksudnya dalam arti setiap gue pesen sama ojol tuh ojol-ojol yang lain-lain tuh baik banget sama gue dan care banget. Setiap gue bilang ini gue beli sabuter langsung oke siap bang. Tapi kali ini ojol ini memang udah niat gak baik dan ada niat jahat gitu. Jadi kronologisnya panjang banget dan mohon maaf sekali lagi, bukannya karena faktor uang ini Bang Billy permasalahan, bukan, tapi ini peringatan buat masyarakat ketika menggunakan aplikasi yang berbasis online. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti apa yang Bang Billy alami, dan ini sangat merugikan sih bagi pengguna yang biasa menggunakan aplikasi online ini. Dan supaya ketika ada seperti ini atau ada masalah atau pemberitaan seperti ini, tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Jadi ketika Billy pesen makanan dengan harga Rp300.000, terus Bang Billy langsung transfer 400 ke aplikasi ojol tersebut. Ketika Billy pesen, katanya dia udah sampai ke tempat makanannya, di depan makanannya. Itu hal yang gak masuk akal awalnya. Tiba-tiba dia bilang gak punya duit. Setelah dia nggak punya duit, dia minta transfer ke aplikasi yang PayPay lah, kalian tahu lah, nggak perlu itu promosi ya. Dia minta untuk transfer ke aplikasi dia. Ketika kita transfer 400, padahal nominal makanannya sekitar 300. Tiba-tiba makanannya dia bilang tapi udah ada. Kalau setahu gue, ketika gue sering beli itu, makanannya itu paling cepet banget, setengah jam, dan paling lama itu 1 jam karena ngantri banget, dan makanan itu paling enak kalau menurut gue di salah satu mall. Dia bilang katanya makanan udah ada, secara itu ngantri. Kedua, dia udah on the way. Nah, selang beberapa menit katanya udah on the way, padahal kan dia harus turun ke mall dulu, harus ke parkiran. Nah, setelah itu dia bilang katanya motor saya mogok, olinya habis pertama, kemudian bensinnya habis, tiba-tiba mesinnya ada gangguan. Terus ketika dia bilang katanya masih di bengkel, gue bilang yaudah kalau misalnya memang di bengkel, daripada ngerepotin, Pak saya yang samperin, udahlah nggak usah samperin, cancel aja aplikasi yang Anda pesen. Lah kalau misalkan aplikasi saya cancel, berarti saya nggak dapat makanannya atau uangnya saya hilang dong Pak. Kan kalau setahu saya nih, kalau ketika saya cancel berarti dia itu belum mendapatkan makanannya dong. Nah dia aneh, ketika dia bilang katanya udah dapat makanannya, terus saya disuruh aplikasi suruh cancel. Ini nggak masuk akal banget. Setelah itu dia dengan ada kata-kata yang tidak wajar lah, kata-kata kasar. Dia sih nggak tahu kalau itu saya. Dia kata-kata yang dia sangat-sangat tidak sopan sekali sebagai oknum ojol gitu. Karena setahu saya oknum-oknum ojol yang sebelum-sebelumnya sangat-sangat baik dan ramah sekali. Apa yang dirugikan? Sebenarnya nggak masalah sih uang, cuma sekitar 400.000, tapi memang ini bukan kesekian kalinya, udah beberapa kali. Contoh, waktu itu tuh gue pesen makanan Padang terkenal, enak banget dan harganya lumayan, dengan nominal 400 sampai 500.000. Karena kan gue kalau setiap beli makanan tuh pasti gue beliin sama orang-orang rumah juga. Nominal sekitar 500 ribuan. Terus tiba-tiba ini hal-hal atau masalah ini sebenarnya udah lama, tapi mungkin karena kejadian seperti ini gue jadi berpikirnya netting gitu loh, negatif sama yang sebelumnya. Nah ini yang sebelumnya nih, jadi gue pesen makanan sekitar 500.000. Tiba-tiba dia alasannya motor saya tabrakan, kaki saya lecet-lecet, makanannya tumpah semua. Setelah makanan tumpah semua, saya panik dong, karena kan saya pesen, saya kasihan sama oknum ojol tersebut. Yaudah bapak gimana kondisi, nggak apa-apa. Yaudah terus gimana pak? Yaudah terserah mas mau gimana. Terus gue bilang yaudah pak, bapak masih bisa beliin lagi, karena kan kondisi gue lapar banget. Yaudah saya bisa beliin lagi. Yaudah pak, kalau misalkan bapak bisa beliin lagi, nanti saya ganti 2 kali lipat, saya ganti 1 juta. Setelah dia nyampe depan rumah, asisten rumah tangga saya suruh, saya kasih 1 juta. Terus saya bilang sama asisten rumah tangga saya, gimana keadaan di bapak ojolnya? Gak kenapa-napa. Terus pas saya buka makanannya, makanan gak sesuai apa yang saya pesan. Itu paling harganya cuma 300.000 dan makanan nasi padangnya kurang enak, aneh. Terus sebenarnya dibilang kapok apa enggak, sebenarnya kita juga butuh ojol-ojol yang bener-bener
bisa dipercaya. Sebenarnya dengan kejadian seperti ini, gue sih kasihan sama ojol-ojol yang niat untuk bekerja untuk menafkahi keluarga dan anaknya. Tapi dengan adanya seperti ini, ya mungkin ya mudah-mudahan semua ada hikmahnya, dan buat oknum tersebut bisa dibukakan hatinya, karena kan dia cuma gue doang yang biasa pesen, pasti kan ribuan bahkan sejutaan orang yang pesen ojek aplikasi-aplikasi seperti ini gitu sih. Tapi sebelumnya pernah aman kan? Biasanya aman, jadi tuh kalau gue pesen tuh biasanya gue nelpon, bang ini bang Billy cepetan, bang Billy lapar, siap bang. Nah misalkan dengan nominal 50.000 gue kasih 100.000. Gue kalau main bola aja, bang ini bang Billy cepetan, dari sini ke Senayan 15.000 bro, gue kasih. Gue bukan ria, mohon maaf sekali lagi, gue ngasih 50, kalau nggak 100.000. Nah mungkin ini bukan gue ngomong, jadi si L pesen, sayang transfer ya, udah transfer, terus tiba-tiba udah kejadian seperti ini aja. Dia nggak tahu ini Bang Billy gitu sih. Lu jangan lu potong nih ya. Ada lagi gue sama L, gue pesen sama L, ada asisten gue sama supir gue tuh kalau pesen makanan selalu sama lagi nasi padang yang kesukaan gue. Adalah nasi padang kesukaan gue, nggak perlu gue sebutin ya merek ya. Dengan nominal berapa ratus ribu lagi. Tiba-tiba pas udah sampai, berapa bang? Ya udah sesuai aplikasinya aja. Padahal aplikasi waktu itu sama L pokoknya ada indikasi kecurangan gitu loh. Ya udah sesuai aplikasi aja. Oh ya udah dibayar. Pas dibuka makanannya kurang 2, terus itu bukan makanan nasi padang yang kita tuju, terus benyenye, terus kayak udah bau-bau gitu. Aduh, aneh. Ini sering terjadi sih gue. Makanya gue jujur ya, gue mengutarakan ini semua karena memang oknum ojol itu ada kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan kapasitasnya dia sebagai ojol yang baik gitu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.